Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Kajian kita kali ini adalah tentang an-najasah. Najis. Salah satu syarat sahnya salat adalah harus suci dari najis, baik badan, pakaian maupun tempat. Dalam Al-Quran disebutkan wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaklah disucikan, di mana seseorang tidak sah salatnya manakala dia menanggung najis, baik najisnya ada di pakaian, di badan maupun di tempat salat. Apa itu najis? Secara bahasa, najis itu adanya adalah al-qadarah, sesuatu yang menjijikkan. Adapun najis secara istilah, ulama menyebutkan adalah mustaqdarun yamna'u sihhatas salati, sesuatu menjijikkan yang mencegah atau menghalangi sahnya salat. Kemudian apa saja najis? Ada 3 macam najis. Yang pertama disebut najis mughalladhah. Mughalladhah artinya berat, yaitu jadi najis berat. Dikatakan berat karena wajib dibasuh sebanyak 7 kali. Kalau najis-najis yang lain sekali asalkan sudah bersih, sudah hilang najisnya, sudah cukup. Tapi najis mughalladhah itu harus dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dengan dicampur dengan tanah, yaitu najisnya anjing dan juga babi. Berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ihdakunna bit-turab." Apabila anjing menjilat bejana kalian, maka hendaklah dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Ini anjing. Adapun babi itu dikiaskan kepada anjing karena kata ulama, ya, najisnya babi itu lebih berat daripada najisnya anjing, karena dinyatakan dalam Al-Quran bahwa babi itu disebutkan sebagai najis, walahmul khinzir. Ini yang pertama. Yang kedua adalah najis mukhaffafah, artinya najis ringan. Dikatakan najis ringan karena cara mencucinya paling mudah, atau bahkan tidak harus dicuci. Ini disebutkan dalam hadis, ya, riwayat Ummu Qais, bahwasanya beliau membawa bayi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bayi tersebut pipis, ya, di pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi meminta air, lalu fanabahahu yanar sya'alihima. Jadi cara mensucikan najis mukhaffafah adalah cukup dengan disiram air, tidak harus dicuci. Disiram air saja sudah cukup, sudah menjadi suci. Najis ini khusus bagi kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain ASI. Berarti, ya, ini laki-laki pertama. Kalau bayi perempuan, maka najisnya bukan najis mukhaffafah, ya. Yang kedua adalah bayi laki-laki tersebut belum mengkonsumsi selain ASI. Kalau bayi tersebut sudah mengkonsumsi makanan atau minuman lain selain ASI, maka najisnya tidak lagi menjadi najis mukhaffafah, ya, yaitu menjadi macam najis yang ketiga, yaitu najis mutawassithah.
dikatakan mutawassithah, ya, artinya najis pertengahan, tengah-tengah antara najis mughalladzah dan najis mukhaffafah. Ya. Dia tidak berat dan tidak ringan, tengah-tengah di antara keduanya. Yaitu cara mencucinya adalah ya, dibersihkan najisnya. Kalau ada bendanya dan bendanya dihilangkan, lalu dicuci hingga hilang warnanya, hilang juga baunya dan juga rasanya. Kalau tiga hal ini sudah tidak ada, maka berarti benda yang terkena najis tersebut sudah menjadi suci. Apa saja najis yang masuk dalam kelompok najis mutawassithah, yaitu selain yang mughalladzah dan mukhaffafah. Ya, mughalladzah adalah najisnya anjing dan babi, mukhaffafah najisnya kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain ASI, maka selain itu semuanya masuk dalam kategori najis mutawassithah, yaitu dimana cara mensucikannya adalah dengan dicuci atau dibasuh hingga hilang bendanya, hilang warnanya, hilang baunya dan juga rasanya. Apa saja? Ada banyak ya najis yang tergolong dalam mutawassithah, itu ada banyak. Di antaranya adalah al-khamr. Disebutkan dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu. Dan jelas di sini disebutkan bahwa khamr itu adalah rijsun. Rijsun artinya najis. Kemudian yang kedua adalah al-maitah, bangkai. Harimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Bangkai artinya adalah hewan yang mati tanpa disembelih. Jadi mati dengan cara apapun ya, kalau tidak disembelih itu namanya bangkai. Termasuk bangkai juga adalah bagian dari badan hewan yang dipotong sewaktu hewan tersebut itu masih hidup. Disebutkan dalam hadis, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahiya maitah. Apa yang dipotong dari hewan ya yang hidup, maka itu termasuk bangkai. Misalnya ada sapi atau kambing yang dipotong kakinya ya, maka potongan kaki itu menjadi bangkai hukumnya. Yang tentunya dia hukumnya najis. Tapi ada yang dikecualikan dari najisnya bangkai. Yang pertama adalah bangkai manusia ya. Disebutkan dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, keturunan Adam ya. Dan di antara kemuliaan keturunan Adam yaitu manusia adalah bahwa ketika meninggal bangkainya itu tidak najis. Disebutkan juga dalam hadis ya, Nabi bersabda, al-muslimu la yanjus ya, orang muslim itu tidak najis. Bahkan ada riwayat lain, ada tambahan hayyan wa mayyitan, baik dia masih hidup ataupun sudah mati. Kemudian dikecualikan juga dari bangkai yang najis itu adalah as-samaku wal jarat. Disebutkan dalam hadis, uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan bagi kami maitatani, dua bangkai, yaitu as-samaku wal jarat, ikan dan belanang. Jadi ikan ini tentu tidak disembelih, dia mati tanpa disembelih, artinya dia bangkai. Tapi bangkai ikan ya, dihalalkan, uhillah. Nah, dihalalkan berarti dia suci. Sebab kalau najis tentu tidak halal. Yang kedua adalah al-jarat, belalang
juga bangkainya itu tidak najis ya, karena dihalalkan ya, untuk dikonsumsi. Kemudian termasuk najis juga diantaranya adalah darah ya, karena disebutkan dalam Al-Quran au daman masfuha au lahma khinzirin fa innahu rijsun. Jelas disebutkan dalam Al-Quran ya, yang diharamkan itu adalah darah yang mengalir atau daging babi, disebutkan fa innahu rijsun, dia adalah najis. Berikutnya adalah kotoran manusia dan juga kencingnya ya, kotoran manusia atau kencing manusia itu hukumnya najis ya, berdasarkan hadis yang mengisahkan tentang seorang A'rabi. Ada orang A'rabi, orang Badui, dia pipis di masjid ya, namanya juga orang Badui, orang kampung. Mungkin dia tidak terbiasa tinggal di bangunan permanen, karena biasanya orang Badui itu tinggal di tenda yang berpindah-pindah, atau mungkin kebiasaan di tempat tinggalnya barangkali mereka biasa kencing dalam tendanya mungkin, sehingga ketika berada di Masjid Nabawi tiba-tiba si Badui ini pergi ke pojokan lalu kencing di situ. Nah, sahabat melihat ada orang kencing di masjid, mereka pada marah karena masjid itu adalah tempat yang suci. Kok ini orang malah kencing di situ? Akan tetapi Rasulullah SAW ya, seorang yang maha guru ya, beliau dengan tenang mengatakan kepada para sahabat, la tuzlimuhu ya, jangan kalian marahi dia ya. Kemudian Nabi menyuruh mereka fada'a bidalwin minal ma'i, Nabi minta diambilkan seember air lalu disiramkan ke kencing A'rabi tersebut. Nah, dari sini kita tahu bahwa cara mensucikan tanah yang terkena najis adalah ya, kalau najisnya itu kencing ya, kencing manusia atau yang lainnya, cukup disiram dengan air saja sudah suci berdasarkan hadis ini. Berikutnya adalah kotoran hewan. Nah, di sini ada beda pendapat di kalangan para ulama tentang kotoran hewan yang dimakan dagingnya. Hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, sepakat ulama semuanya mengatakan bahwa kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya itu najis. Tapi hewan yang boleh dimakan dagingnya seperti kambing, sapi, ayam ya, itu ada beda pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa kotoran hewan tersebut maupun kencingnya tidak najis ya, berdasarkan riwayat dalam sebuah hadis bahwa ketika kaum Oraniyin datang ke Madinah dan mereka terhinggap penyakit, Nabi menyuruhnya untuk pergi ke tempat unta zakat. Lalu Nabi menyuruh mereka untuk meminum susu dan juga kencing unta. Nah, di situ Nabi menyuruh mereka meminum susu dan kencingnya. Berarti kencing unta itu suci. Sebab kalau seandainya najis, nggak boleh diminum. Kemudian dikiaskan juga hewan-hewan lain yang boleh dimakan dagingnya. Pendapat kedua mengatakan bahwa ini pendapat mazhab Syafi'i, kotoran hewan dan kencingnya itu najis. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Mas'ud, ketika suatu waktu dalam perjalanan Nabi menyuruh beliau untuk mencari batu untuk dijadikan alat untuk bersuci. Nabi menyuruh Ibnu Mas'ud mencari 3 batu. Kata Ibnu Mas'ud, saya hanya mendapatkan 2 batu. Cari yang ketiga tidak dapat,
Akhirnya beliau mendapatkan kotoran hewan yang sudah kering. Diambillah ya kotoran hewan yang sudah kering tersebut, lalu dibawa kepada Rasulullah dengan 2 batu. Kemudian Nabi mengambil 2 batu dan membuang kotoran hewan tadi. Nabi mengatakan innaha riksun, ini najis. Jadi berdasarkan hadis ini, maka kotoran hewan itu najis ya. Adapun mana pendapat yang lebih kuat itu kembali kepada masing-masing ya. Ikut yang mana, karena kedua-duanya ada dalil dan ada alasannya. Itulah najis dan macam-macamnya serta cara mensucikan hadis. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.